Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal persiapan tes CPNS untuk bagian tes wawasan kebangsaan bagian ketiga. Untuk bagian pertama dan kedua sudah, silakan dilihat di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke soal-soal dalam persiapan menuju tes CPNS. Soal-soal ini diambil dari banyak referensi, di mana referensi ini dipilih soal-soal yang paling sering muncul. Oke, kita langsung untuk soal yang pertama. Perencanaan pembuatan Undang-Undang 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan ... Jadi perencanaan pembuatan Undang-Undang 1945 ini sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan tentara Jepang. Pada masa itu, Indonesia berhasil memperoleh sebuah rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Jawaban yang betul adalah B. Oke, jawaban yang betul adalah jawaban B. Kita bisa kasih tanda, kita silang jawabannya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama ... masa sidang. Perencanaan undang-undang dilakukan pada masa sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Jadi dilakukan dalam sidang BPUPKI selama 2 masa sidang. Jawaban yang betul adalah B. Kita kasih silang di jawaban B. Kita lanjut untuk nomor 3. Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar 1945 adalah panitia kecil pada waktu itu. Jadi jawaban yang betul adalah B, panitia kecil. Kita lanjut untuk nomor 4. Panitia 9 diketuai oleh, jadi Panitia 9 diketuai oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor 5. Panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh, jadi panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Berikut ini merupakan anggota dari panitia kecil, kecuali panitia kecil panitia kecil ini terdiri dari 7 orang, yaitu seorang ketua Profesor Dr. Supomo dengan anggotanya yaitu Mr. Wongsonegoro, R. Soekarjo, Mr. Maramis, Mr. R. Panji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Jadi kecualinya ada di bagian A. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal, jadi Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Jadi jawaban yang betul adalah E, 18 Agustus 1945.
Kita lanjut untuk nomor 8. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Jadi jawaban yang betul adalah D. Oh ya, maaf, ini PPKI ya. PPKI bukan PKKI. Jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor 9. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara sah negara Indonesia berbentuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara sah negara Indonesia berbentuk republik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Jadi jawaban yang betul adalah E, republik. Kita lanjut untuk nomor 10. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal ... Jadi Undang-Undang Dasar 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun Undang-Undang 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara, yang hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal 2. Jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor 11. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperkirakan ... Jadi dapat diperkirakan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor 12. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUDS. Jadi kecualinya ada di D, konvensi. Kita kasih tanda D, konvensi. Oke, kita lanjut untuk nomor 13. Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali periode di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu periode setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan periode setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi jawaban yang betul adalah A. Ini yang 2 kali. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 14, yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah UUDS 1950 adalah ... Jadi yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 disebabkan Badan Konstituante yang belum bisa membuat undang-undang yang baru. Jadi jawabannya adalah C, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yang mengesahkan UUDS adalah ... Jadi yang mengesahkan UUDS adalah KNIP. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor 16.
Undang-Undang Dasar sementara secara resmi berlaku sejak titik. Jadi jawabannya adalah berlaku 17 Agustus 1950. Jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor 17. Undang-undang sementara hanya bersifat sementara, oleh karena itu harus segera dibuat undang-undang yang baru oleh titik. Jadi jawaban yang benar adalah Undang-Undang Dasar sementara hanya bersifat sementara, oleh karena itu Badan Konstituante harus segera dibuat undang-undang yang baru. Jadi jawaban yang betul adalah A, Badan Konstituante. Oke, kita lanjut untuk nomor 18. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik. Jadi yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. Jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor 19. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Jadi jawaban yang betul adalah E. Kita lanjut untuk nomor 20. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak berapa kali? Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 kali, di mana amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. 2001. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi 4 kali ya. Jawaban yang benar adalah D, sebanyak 4 kali. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal, ini sudah kita sebutkan tadi, sudah saya jelaskan bahwa terjadi sebanyak 4 kali, di mana amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan amandemen kedua 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 10 November 2001 dan amandemen keempat 10 Agustus 2002. Jadi yang pertama itu adalah 19 Oktober 1999. Jawaban yang betul adalah D. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk amandemen ketiga dilakukan pada tanggal, jadi amandemen ketiga dilakukan pada tanggal 10 November 2001. Jawaban yang betul adalah A. Yang keempat, 24. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor 25. Amandemen pertama dilakukan pada era presiden. Jadi amandemen pertama dilakukan pada era Presiden B.J. Habibie. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor 26. Amandemen kedua dilakukan pada era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor 27. Amandemen pertama dilakukan pada
era presiden. Oh, sudah tadi ini. B.J. Habibie. Jawabannya adalah C. Mungkin yang dimaksudkan adalah amandemen ketiga dilakukan pada era, kalau ditanya amandemen ketiga maka dilakukan pada era Presiden Megawati. Oke, kita lanjut untuk nomor 28. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai, jadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR adalah lembaga tinggi negara. Jawabannya adalah D, lembaga tinggi negara. Oke, kita lanjut untuk nomor 29. Amandemen keempat dilakukan pada era Presiden Megawati. Jadi nomor 29, amandemen keempat itu dilakukan pada era Megawati. Jawaban yang betul adalah B. Oke, kita lanjut untuk nomor 30. Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah karena memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi jawaban yang betul adalah D. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak akan diubah atau tidak akan dirubah. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor 31. Konstitusi Negara Indonesia adalah, nah ini Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor 32. Rumusan Pancasila tercantum dalam, nah ini rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi jawaban yang betul adalah D, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 33. Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke, jadi ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor 34. Bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah, jadi bentuk pemerintahan Indonesia itu seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 adalah republik. Jadi jawaban yang betul adalah D. Nomor 35. Nomor 35, yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor 36. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor 37. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 merupakan bunyi dari pasal 1 aturan tambahan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor 38. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal merupakan bunyi dari
Pasal 2 aturan tambahan. Jawabannya adalah B. Jangan dilupa ya. Oke. Nomor 39, yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Jadi jawaban yang betul adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor 40. Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Jawabannya A. Kita lanjut untuk nomor 41. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa Undang-Undang 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1966. Jadi jawaban yang betul adalah B. Nomor 42. Bab 1 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang bentuk negara dan kedaulatan negara. Ini bab 1 ya, sangat jelas. Bentuk dan kedaulatan negara. Jawabannya adalah C. Nomor 43. Bab 2 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang, ini jelas sekali ya. Jadi jawabannya itu ada di A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini bab 2. Nomor 44. Bab 3 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang kekuasaan pemerintah negara. Jawabannya adalah B. Kekuasaan pemerintahan negara. Itu untuk bab 3. Nah, bab 5 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang Kementerian Negara. Jawabannya adalah D. Ingat, bab 5 itu tentang Kementerian Negara. Bab 6 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang pemerintah daerah. Jawaban yang betul adalah D. Bab 6 itu tentang pemerintah daerah. Kita lanjut untuk nomor 47. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Jawaban yang betul adalah A. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya, pasal 29 ayat 1. Silakan dibuka kembali buku undang-undang dasarnya. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oke. Jadi jawaban yang betul adalah A. 31 ayat 1. Kita lanjut untuk nomor 49 yang mengatur bendera negara dengan warna merah putih adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35. Oke. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor 50. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 setelah bendera negara. Jadi jawabannya adalah D. 36. Oke, kita sudah sampai pembahasan soal nomor 50. Sampai di sini dulu pembahasan soal untuk tes wawasan kebangsaan. Sampai jumpa lagi, kita akan lanjut di sesi
soal-soal TWK yang berikutnya. Dan jangan lupa tetap ikuti channel saya untuk kita sama-sama belajar. Jika ada jawaban yang kurang berkenan di hati, silakan tuangkan dalam kolom komentar, dan jika ada yang perlu disampaikan silakan juga tuangkan dalam kolom komentar. Jika ini sangat bermanfaat, silakan di-share kepada teman-temannya yang mungkin saja membutuhkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan orang banyak. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.